Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah tidak pernah menyusahkan kita, Allah tidak pernah membebani kita, Allah tidak pernah menekan kita. Saya akan menceritakan sesuatu hal yang mana saya berharap semoga pengalaman pribadi ini menjadi ibroh, menjadi pelajaran untuk teman-teman semua. Ya, karena saya tidak akan menceritakan sesuatu hal sebelum saya mengalami sesuatu hal tersebut. Ini mengenai pengalaman saya beberapa tahun lalu, dari banyak hal, dari mulai ekonomi, dari mulai pengalaman spiritual, dari mulai pengalaman kehidupan dan lain sebagainya. Ya, dulu saya beranggapan dan berpikir bahwa Allah ini memberikan masalah kepada saya. Saya juga berpikir bahwa Allah ini membebani saya. Dan saya juga berpikir bahwa semua kesusahan di dalam hidup saya itu datangnya dari Allah. Setelah saya mempelajari semuanya dengan baik, akhirnya saya paham bahwasanya semua keburukan yang terjadi di dalam hidup kita itu bukan dari Allah, tapi dari diri kita sendiri. Saya akan memberikan satu contoh, dan semoga contoh ini bisa mudah dipahami oleh teman-teman semua. Begini, saat kita ingin liburan ke Jakarta, lalu di jalan misalkan kita tabrakan, lalu di jalan ban kita meletus, ataupun di jalan kita kehilangan dompet, kita mendapatkan kesusahan karena hilangnya dompet tadi, maka biasanya kita berpikir, oh ini sudah kehendak Allah, ini adalah cobaan dari Allah, ini ujian dari Allah dan lain sebagainya. Padahal itu bukan dari Allah, tapi dari Anda sendiri, dari kita sendiri. Coba pikirkan, seandainya kita tidak memutuskan untuk pergi ke Jakarta, maka kita tidak akan mengalami hal buruk tadi. Ya, contoh kedua. Kita pernah terbebani dengan keinginan kita. Kita ingin wanita yang sangat cantik untuk menjadi pasangan kita. Lalu yang kita lakukan apa? Bergaya sana-sini, pinjam barang sana-sini, ingin terlihat mapan, ingin terlihat kaya, menghabiskan banyak uang untuk mencari muka di hadapan si wanita tadi. Ya, bahkan terkadang kita meminjam uang hanya demi bergaya di depan wanita tadi. Dan akhirnya apa? Kita pinjam uang sana sini, kita harus bayar hutang sana sini. Kemudian duit kita habis, duit gajian kita habis hanya untuk foya-foya dengan wanita yang kita kagumi ini. Dan pada saat kita hancur, kita berpikir itu dari Allah. Ini kehendak Allah, ini musibah dari Allah, ini ujian dari Allah. Padahal itu ujian dan kesusahan bukan dari Allah, tapi dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang memutuskan untuk seperti itu. Coba kalau kita tidak menginginkan wanita ini yang terlalu tinggi, terlalu hedon, terlalu mewah, kita cari wanita yang biasa-biasa saja, yang standar saja, yang bisa berhemat. Mungkin kita tidak akan kesusahan. Tapi karena kita kalah dengan syahwat dan hawa nafsu kita, kita menginginkan wanita ini, akhirnya kita susah sendiri. Dan saat susah, jangan kepedean. Jangan kepedean berbicara, ini kesusahan ini datang dari Allah sebagai ujian untuk saya. Lah, ente saja bolos dari sekolah Allah itu bolos. Kok bisa-bisanya mengklaim diuji oleh Allah? Orang yang bolos ujian, orang yang bolos sekolah, tidak mungkin dapat ujian. Saat manusia sudah mulai mengikuti ambisi hawa nafsunya, syahwatiahnya, tidak mungkin ada ujian dari Allah. Tidak mungkin. Jangan kepedean, itu bukan ujian, tapi itu adalah azab. Azab bukan dari Allah juga. Azab dari kita. Agar kita mengetahui barang. Agar kita mengetahui barang. Ingat, Allah tidak semena-mena dalam mengazab orang. Bentuk azab itu turun dari Allah. Tujuannya agar kita mengenal barang. Maksudnya apa mengenal barang? Contoh begini. Kita tahu bahwasanya berhutang ke rentenir itu susah. Kita tahu saat kita sudah punya hutang kepada rentenir tersebut. Dan saat kita terbelit hutang bank, terbelit hutang rentenir, itu azab dari Allah. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita tahu, nih,
Kalau menghutang ke rentenir itu jadinya seperti ini. Kalau hutang ke bank itu jadinya seperti ini. Begitupun saat kita misalkan nih, membunuh orang. Kita membunuh orang, tiba-tiba kita dihukum misalkan ya, ratusan tahun lah misalkan dihukumnya. Tujuannya apa? Tujuannya itu mengazab kita agar tahu nih, membunuh orang itu ini barangnya. Efeknya ini. Tujuannya mengenalkan kita kepada barang yang negatif. Pada saat kita mengikuti hawa nafsu kita, syahwatiyah kita, godobiah kita ikuti, kita pengen cewek yang cakep, akhirnya kita habis modal ke cewek ini, akhirnya kita kesusahan karena cewek ini. Itu adalah bentuk azab dari Allah agar kita tahu, ini barang jelek itu begini. Jangan didekati lagi. Jangan mau lagi. Ya. Dan itu bukan ujian, jangan pede lah. Wong ente yang memutuskan untuk hancur kok Allah yang kena. Yang memutuskan kita untuk hancur itu siapa? Kita sendiri. Kita memilih barang yang buruk itu bukan kehendak Allah. Allah tidak pernah menghendaki keburukan kepada hambanya. Tapi hambanya yang bandel. Makanya Allah kasih tahu nih, lu pengen yang buruk kan nih. Misalkan, Anda, saya, kita semua adalah seorang ayah misalkan. Anak kita pengen permen yang rasanya pahit, permen tolak angin. Anak kita merengek, padahal kita sudah kasih tahu ini permen gak enak, ini permen panas, ini permen rasanya tidak manis. Tapi anak kita bandel dan merengek. Akhirnya anak kita mengambil permen tersebut dan memakannya. Setelah anak kita memakan permen yang rasanya tidak enak tadi, anak kita nangis. Kita sebagai orang tua ngomong apa? Tuh kan, nggak enak. Kan saya sudah ngasih tahu. Itu rasanya nggak enak. Kenapa lu masih mau? Itulah yang terjadi di dalam hidup kita. Saat kita mendapatkan kesusahan, bukan dari Allah, tapi dari kita sendiri. Dan saat kita mendapatkan kesusahan, jangan ngomong ini ujian dari Allah. Bukan, itu ajab. Pada saat kita susah, Allah itu ngomong kepada kita secara tidak langsung. Tuh kan, udah saya kasih tahu kan di dalam ayat-ayat Allah, di dalam Al-Quran, berdasarkan sabda Nabiku, sudah aku kasih tahu bahwa yang seperti itu tidak baik. Itu sebenarnya maksud Allah, bukan memberi ujian. Tadi saya bilang, tidak mungkin ada orang yang bolos sekolah mendapat ujian. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Labung sekolahnya aja bolos, dapat ujian dari siapa? Gitu. Orang yang bolos sekolah, akhirnya nilainya jelek, setelah nilainya jelek, susah bekerja, maka itu bukan salah sekolahnya, tapi salah dia kenapa dia bolos. Dan pada saat dianya kesusahan, itu bukan dari sekolah, tapi dari dianya sendiri. Karena dia dulu memutuskan untuk bolos. Begitupun yang terjadi di dalam hidup kita. Saat kita memutuskan mengambil sesuatu hal yang buruk dan kita mendapatkan keburukan dari sesuatu hal tadi, itu bukan yang Allah inginkan. Allah sudah ngasih tahu ini baik, ini buruk, ini negatif, ini positif. Allah sudah ngasih tahu seperti itu, tapi kitanya bandel. Pada saat kita bandel dan kekeh memilih yang buruk, kita tetap memilih yang buruk, akhirnya kita mendapat hal negatif. Dan saat mendapat hal negatif tadi, itu sumbernya dari kita lagi. Ya, Allah tidak menghendaki keburukan kepada hambanya. Tapi saat mendapat keburukan, itu adalah kehendak hambanya sendiri untuk memilih yang buruk. Allah memilihkan pilihan, ini baik, ini buruk, silakan pilih. Saat orang itu memilih yang buruk, itu artinya dia memutuskan dirinya untuk hancur. Apakah semua atas izin Allah? Atas izin Allah. Karena kalau Allah tidak mengizinkan, dia tidak akan memberikan pilihan. Dia akan langsung memberikan yang baik. Nih yang baik. Kalau Allah tidak mengizinkan hambanya untuk mendapatkan keburukan, maka dia akan langsung memberikan yang baik. Tapi Allah mengizinkan hambanya untuk mendapatkan keburukan, makanya dia pilih. Dia beri pilihan kepada hambanya, ini baik, ini buruk. Ini baik, ini buruk. Banyak orang yang miskonsepsi, salah pemahaman, berpikir bahwa kita melakukan
sesuatu yang buruk itu juga karena memang kehendak Allah. Dipikirnya Allah mau dia melakukan seperti itu. Dipikirnya Allah ridho dia melakukan seperti itu. Padahal tidak. Kehendak Allah itu artinya apa? Nih kehendak Allah. Allah berkehendak dia mendapatkan keburukan. Makanya Allah berikan pilihan yang baik dan yang buruk. Kalau Allah tidak berkehendak dia mendapatkan yang buruk, pasti nggak bakal diberi pilihan yang buruk. Langsung dikasih yang baik aja nih, pilihan yang baik. Nggak bakal diberi pilihan yang buruk, langsung diberi pilihan yang baik. Tapi karena Allah berkehendak agar hambanya mendapatkan yang buruk, makanya diberi pilihan baik dan buruk. Hambanya lagi memilih. Ingat dalilnya dalam Al-Quran, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah keadaan dia sendiri. Artinya apa? Allah nggak bakal ngasih pilihan yang baik sebelum dianya milih yang baik dulu. Allah nggak bakal ngasih keburukan sebelum dianya milih yang buruk dulu. Ya, harus paham. Agar saat kita mendapatkan keburukan, kita nggak menyalahkan Allah. Ingat, Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Allah itu berdasarkan prasangka hambanya. Jangan sampai kita memiliki prasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai. Ya, karena perasaan buruk itu seperti bola salju, semakin hari semakin membesar. Jangan sampai ada perasaan yang buruk dari diri kita kepada Allah. Ya, seburuk-buruknya sifat hamba kepada Tuhannya adalah berpikir hal yang buruk kepada Tuhannya, yang mana hal yang buruk tersebut mustahil terjadi pada Tuhannya. Oleh karena itu, mari kita perbaiki pikiran kita dalam beragama, dalam bertuhan, agar kita tidak salah jalan. Ingat baik-baik, Allah tidak pernah menghendaki keburukan kepada hambanya. Allah tidak pernah mau keburukan terjadi kepada hambanya, tapi hambanya yang milih untuk dapat keburukan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.